Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Kisari Gifari Hasri dari kelas F4A5 dengan NPM 20221071515189. Hari ini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Analisis Perancangan Sistem Website Ubara Bercerita untuk memenuhi tugas akhir pelajaran OAD. Oke, yang pertama itu ada sistem request web Ubara Bercerita. Sistem request web Ubara Bercerita dibagi lagi menjadi 4, yaitu project sponsor, business need, business request, dan business value. Untuk project sponsornya kita disponsori oleh Yayasan Bara Bakti dan juga Rektor Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Untuk business need-nya ini, project ini dibuat untuk menampung aspirasi mahasiswa, juga sebagai tempat untuk mengobrol, mencari berita terbaru, dan cerita tentang keadaan yang terjadi di kampus maupun di kehidupan mahasiswa tersebut. Terus yang ketiga, bisnis request atau keunggulan dari web Ubara Bercerita ini, yang pertama itu menyediakan ruangan obrolan umum, yang kedua untuk mendapatkan berita terbaru, dan terakhir sebagai tempat forum diskusi. Untuk business value-nya itu ada keuntungan intangible dan keuntungan tangible. Untuk keuntungan intangible itu, mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan baru dan wawasan tentang berbagai topik baru dan pengalaman mahasiswa lain di Ubara ini. Untuk keuntungan tangible-nya, penurunan tingkat stres dan kecemasan di kalangan mahasiswa karena adanya dukungan emosional dari teman sebayanya. Selanjutnya ada BPMN berjalan. BPMN berjalan ini dibagi lagi menjadi 3 aktor, yaitu mahasiswa, staf, dan juga mahasiswa yang ahli. Pertama-tama itu mahasiswa mengajukan dulu diskusinya dengan topik tertentu kepada staf. Lalu staf akan memproses apakah topiknya relevan atau tidak untuk didiskusikan. Kalau misalkan disetujui, itu akan menyusun jadwal dan tempat diskusi. Lalu staf memberikan kepada mahasiswa ahli atau dosen-dosen yang mengerti kepada topik tersebut. Lalu dosen itu akan mengecek apakah jadwalnya kosong atau tidak. Kalau misalkan kosong akan dilanjutkan menyetujui jadwal, kalau tidak akan disusun lagi jadwalnya oleh staf tersebut. Lalu mahasiswa itu menerima jadwal lalu mengevaluasi apa yang akan didiskusinya. Selanjutnya ada BPMN usulan. BPM usulan juga ada 3 aktor di sini, ada staff, sistem, dan juga admin. User itu login, lalu sistem itu memunculkan halaman utama. Selanjutnya, user melihat postingan orang di halaman utama, habis itu memasuki halaman postingan untuk membuat pertanyaan atau membuat pernyataan, lalu memproses halaman postingan untuk sistem, itu user membuat postingan. Selanjutnya, mengecek apakah postingan tersebut layak untuk dipublish atau tidak. Bila tidak akan ditolak dan dilanjutkan akan mengupload postingan ke halaman utama, lalu menampilkan postingan sistem dan user melihat postingannya. Use case di sini pertama-tama user dan admin melakukan login, lalu masuk ke dalam halaman utama, lalu admin bisa mengecek data user di sini siapa aja yang sudah login, dan user membuat postingan message seperti membuat pertanyaan, membuat pernyataan, atau memberikan jawaban dalam komen tersebut, dan juga bisa memberikan like atau dislike. Selanjutnya, admin ini mengecek apakah postingan pertanyaan atau pernyataan tadi itu sesuai dengan peraturan yang ada di website itu atau tidak. Bila iya, dia akan menampilkan postingan di halaman utama, lalu dua-duanya bisa logout. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini ada activity diagram login. Activity diagram itu ada 2 aktor, ada user dan sistem. Mengecek activity data user. Di sini ada admin dan sistem. Pertama-tama itu admin memilih menu user, lalu sistem itu menampilkan data user, selanjutnya menampilkan data user. Activity memposting pertanyaan, masih 2 aktor juga, yaitu user dan sistem. Pertama itu user memilih menu message setelah login, habis itu menampilkan halaman message, habis itu membuat pernyataan, habis itu memposting pertanyaan, habis itu disubmit. Nah, di sini mengecek apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Kalau bila sesuai, itu akan muncul di halaman utama, bila tidak langsung suruh tolak atau membuat pertanyaan selanjutnya. Habis itu ini pertanyaan, sama aja seperti mengecek pernyataan, cuman bedanya di sini dia
membuat pertanyaan, bukan membuat pernyataan. Selanjutnya ada activity memposting jawaban. User itu akan memilih menu komen, habis itu sistem menampilkan menu komen, habis itu menjawab postingan, habis itu di-submit, habis itu sistem mengecek apakah sesuai atau tidak. Bila sesuai akan muncul di halaman utama, bila tidak akan ditolak. Selanjutnya ada activity memberikan like. Activity memberikan like ini mempunyai dua aktor, yaitu user dan sistem. Pertama-tama itu user melihat postingan user lain, langsung kalau bila dia menemukan postingan yang disukai, user akan mengklik tombol like, lalu sistem terima permintaan like, memproses permintaan, memperbarui status di like web, lalu user melihat perubahan di status like. Selanjutnya itu ada memberikan dislike, sama aja seperti memberikan like, cuman bedanya di sini yang tidak setuju, lalu klik tombol dislike, sisanya semuanya sama. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini sequence diagramnya ada sequence login, sequence cek data user, sequence message pertanyaan, sequence message pernyataan, sequence comment, sequence memberikan like, sequence memberikan dislike, dan sequence logout. Dikarenakan durasi, saya hanya akan membahas sequence memberikan like. Untuk sequence memberikan like itu pertama-tama user memasuki postingan, lalu memberikan like kepada postingan, lalu memproses, habis diproses akan menampilkan like di postingan, lalu disimpan di tabel postingan, habis itu notifikasi muncul di halaman utama. Habis itu di sini ada class diagram. Di sini class diagram itu ada class login, kelas halaman web, kelas logout, kelas membuat message pertanyaan, kelas membuat postingan, kelas membuat message pertanyaan, dan kelas cek data user. Oke, selanjutnya itu ada macam-macam state diagram. Di sini ada state diagram login, state data user, state message, state comment, state like, dan state dislike. Dikarenakan durasi juga, saya hanya menjelaskan tentang state dislike. Di state dislike itu pertama kita akan melakukan login dulu, habis itu divalidasi login. Di sini apakah validasi loginnya berhasil atau tidak, apakah username dan passwordnya benar, lalu masuk ke halaman utama, melihat message user lain, lalu memberikan dislike. Selanjutnya itu ada deploy diagram. Di sini itu ada pertama-tama ada web server, mana web Ubara bercerita menuju ke arah SAM, yaitu ada Apache, MySQL, dan ada DB Forum. Lalu di bawahnya itu ada personal komputer untuk mengakses web Akubara Bercerita ini. Selanjutnya ada ERD diagram. Dalam ERD diagram ini ada user, komen, forum postingan, message, dan admin. Untuk user ke komen itu one to many. Untuk komen ke forum postingan itu one to many. Dari forum postingan itu ke message many to one. Bisa dari admin ke forum postingan to one to many. Selanjutnya sini ada ERD diagram. Di dalam ERD diagram itu ada user, comment, message, forum postingan, dan admin. Di dalam user itu ada ID user, jurusan, email, nama. Lalu dari user ini akan membuat ke message. Nah, ke message ini one to one. Nah, di sini message-nya itu di dalamnya ada jurusan, gender, ID user, konten, ID message, tanggal posting, nama, dan selesai. Habis dari message itu memposting ke forum postingan. Dari forum postingan itu ada konten, ID admin, jumlah dislike, ID postingan, jumlah like, ID komen, ID message, dan ID user. Terus untuk dari user ke komen itu membuat, di situ ada one to many, ada dislike, jurusan, tanggal posting, ID user, gender, like, konten, dan ID komen. Dan dari admin ke forum postingan itu one to many, di admin itu ada ID admin, email, dan nama admin. Selanjutnya ini ada interface dari Ubara Bercerita. Ini tampilan untuk login. Selanjutnya ini tampilan mahasiswa. Mahasiswa setelah login itu ada apa aja. Pertama itu ada halaman utamanya. Di sini ada ini untuk meng-create message. Di create message ada di atas, create message. Terus selanjutnya di sini ada tampilan membuat komen bila nanti ada di samping dislike dipencet akan muncul seperti ini.
Selanjutnya ini tampilan memberikan like. Selanjutnya ini tampilan memberikan dislike. Di sini tampilan logout bila user ingin keluar. Selanjutnya itu ada tampilan admin setelah login. Pertama-tama ini halaman utama admin bila login. Selanjutnya ini untuk mengecek data user, tampilan data user admin. Di sini ada edit, nama, email, dan bisa diedit-edit lagi nanti. Ini untuk tampilan konfirmasi pertanyaan untuk muncul di halaman utama pertanyaannya. Dan ini tampilan keluar sama saja seperti tampilan keluar user. Dan segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.